Selamat siang Bapak Ibu Guru. Saya Kesha dari kelas 92 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Globalisasi Ideologi pada Politik Indonesia. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah persebaran informasi, teknologi, budaya, dan lain-lain dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah masuknya ideologi asing dari luar. Contoh yang paling dikenal dan berdampak pada Indonesia yaitu masuknya ideologi komunisme yang dibawa oleh Hans Niflet dari Partai Komunis Belanda. Nah, apa saja faktor yang mendukung globalisasi ini? Yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat kita lihat contohnya yaitu zaman dulu orang masih berkomunikasi menggunakan surat dan memerlukan waktu yang lama sampai bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu untuk mendapatkan kabar ataupun sebuah informasi. Kemudian yang kedua ada faktor semakin bersatunya dunia. Faktor ini dapat kita lihat pada organisasi-organisasi besar seperti PBB, di mana mereka bertukar informasi dan membahasnya ketika rapat. Kemudian ada juga kemudahan dalam bermigrasi. Faktor ini dapat terbukti dari masuknya ideologi komunis yang tadi, karena Hans Niflet itu dia awalnya dari Belanda. Dia ketika pindah ke Indonesia, dia itu membawa ilmunya dan juga budaya-budaya dari komunis itu ke dalam Indonesia. Nah, apa saja dampak positif dari globalisasi ini? Yang pertama, wawasan kita lebih terbuka sehingga ide-ide lain dapat bermunculan. Yang kedua, dapat mengubah ideologi negara lebih baik jika ideologi yang digunakan kurang cocok. Namun hal ini jarang terjadi. Nah, apa saja dampak negatifnya? Yang pertama adalah ideologi yang ekstrim dapat membahayakan negara. Contohnya adalah pemberontakan G30 SPKI, di mana PKI ingin mengganti paksa Pancasila dengan komunisme, yang menyebabkan terjadinya hal-hal keji seperti pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dapat menyebabkan kekacauan jika ajarannya itu buruk atau tidak sesuai dengan hal-hal yang harus diterapkan di negara itu. Ini dapat dilihat lagi dari ajaran komunis, contohnya di mana mereka mengajarkan pertikaian antara kelas atas dan bawah, majikan dan tuan. Ini tentunya jika diterapkan di Indonesia pasti akan menjadi kekacauan yang besar dan orang-orang tidak dapat hidup dalam harmonis dan bersatu. Nah, mengapa kita harus mempertahankan Pancasila dan kesatuan NKRI? Yaitu karena Pancasila ada untuk keuntungan kita semua. Ini berarti menjaganya akan menjadi keuntungan bagi kita semua. Contoh yang paling kita lihat di Indonesia yaitu toleransi antar agama dan sesama, di mana hal ini dapat meminimkan terjadinya kekacauan dan pertikaian di antara sesama. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa? Yang pertama yaitu menyaring informasi yang kita dapatkan dan sesuaikan apakah informasi itu benar menurut Pancasila atau tidak. Yang kedua, meningkatkan sikap nasionalisme kita. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran bagi kalangan masyarakat yang masih muda, seperti adik kita atau anak-anak kecil. Hal ini dikarenakan anak-anak kecil itu lebih mudah terpengaruh dengan apa yang mereka baca dan dengar atau dapatkan dari internet. Itu artinya mereka sangat rentan, terutama dalam masa kini. Nah, peran kita sebagai orang Kristen terhadap globalisasi adalah kita sebagai orang Kristen harus menjadi garam dunia dengan melakukan contoh yang benar. Juga mencegah dengan cara menasihati kepada sesama kita. Bukan karena dipaksa, tetapi karena Tuhan telah menjadi garam dan terang bagi kita terlebih dahulu. Demikian, terima kasih.